ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin tahirin la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih diberi Allah banyak kenikmatan, wabil khusus nikmat Islam wal iman, nikmat sehat dan berbagai macam kenikmatan yang lain yang insya Allah kita berada kenikmatan yang paling besar, yakni kita berada di majelis ilmu, majelis yang dikatakan di dalam Al-Quran salah satu majelis mittaqan waridhan, majelis yang paling tinggi. Maka kalau di dalam majelis ilmu ada adab-adab. Adab yang pertama, tinggalkan segala hal yang di luar majelis ini. Jadi jangan kepikiran di rumah, jangan kepikiran arisan, jangan kepikiran apapun. Konsentrasi agar benar-benar kita memperoleh ilmu itu dengan penuh kemurnian dan kebaikan. Yang kedua, jangan ada yang ngomong. Ini sering masih terjadi. Apabila Al-Quran dibacakan, apabila hadis Rasulullah disampaikan, orang yang zikir saja ditolak zikirnya sama orang. Ibu-ibu diam gini, sambil zikir, subhanallah, subhanallah, sambil dengerin, lihat ke sini, tapi sambil zikir, zikirnya ditolak. Karena apa? Ini majelis mittaqan waridhan, majelis yang tinggi, nilainya lebih baik dibanding ibu khatam Quran sehari 30 juz. Jadi jangan ada yang ngomong, diam. Kalau tanya ke sini, jangan tanya tetangganya. Yang nyampein sini yang ditanya tetangganya sebelahnya, gitu kan? Jadi kalau ada pertanyaan, arahnya ke yang menyampaikan. Yang ketiga adabnya, bila kita mau keluar, acungkan tangan, mohon izin ke belakang, mundur, jangan membelakangi, mundur, baru sampai depan pintu berbalik. Ini adab yang sangat sahih. Bila kita ingin ilmu itu benar-benar ada di dalam dada kita, ada di dalam pikiran kita, dan terbawa sampai kita mati, maka jangan tinggalkan adab di dalam menuntut ilmu. Yang terakhir, adab menuntut ilmu, rendahkan hati, kosongkan pikiran, kosongkan hati, agar bisa, ibarat kita ini kesini bawa cangkir, bawa gelas, bawa teko yang kosong, pulangi isi. Lek panjenengan kesini bawa gelas ada isinya, gelas yang berisi, teko yang berisi, cangkir yang berisi, percuma. Karena begitu masuk itulah ilmu.
Jadi kalau hati kita kosong, pikiran kosong, jernih, masuk ini. Makanya saya terkadang pelajaran saya waktu dunia, kalau dunia dihitung sekarang ya 52 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, waktu madrasah itu teringat sampai sekarang, masih terngiang. Seperti kebiasaan saya pakai sandal selalu kanan dulu, melepas kiri dulu. Pakai baju kanan dulu, melepas kiri dulu. Pakai celana juga begitu. Itu pelajaran saya waktu dunia dan sampai sekarang melekat. Tidak pernah geser. Saya tidak pernah bangun tidur langsung pergi ke kamar mandi. Karena waktu dunia disampaikan, sapa wong sing tangi melek, ya kan tangi melek ya, nggak tangi turu. Tangi turu kapan tangi nih, gimana? Tangi melek. Begitu tangi melek, duduk dulu. Itu sunnah loh Bu. Jadi ibu bangun pertama itu jangan langsung bangun. Sunnahnya diem, istighfar. Tenang dulu, cek jangkep. Sukmone jangkep, nyawane jangkep, baru duduk. Duduk di tepi tempat duduk, ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli. Tuhan ampuni aku, ampuni aku. Barangkali semalam kita tidur dalam keadaan bawa dosa. Maka siapa yang bangun dari tidurnya kemudian baca ini, dia dijamin 3 hal. Dijamin sholatnya, ibadahnya, doanya tidak ditolak sepanjang hari itu. Dijamin hari itu dia tidak kekurangan rezeki. Dan dijamin hari itu dia diselamatkan dari segala bentuk keburukan dunia. Baik, itu sedikit mukadimah. Kita lanjutkan pembahasan kita, masuk di bab tawakal. Ya, masuk di bab tawakal. Tawakal itu intinya apa? Inti dari tawakal kepada Allah itu adalah kita menyandarkan, ya, menyandarkan segala urusan hidup ini, ya, menyandarkan segala urusan hidup ini hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Oh, tadi tentara aman, gaji, bahkan dinas apa sih ambil tentara, itu berarti dia tidak tawakal kepada Allah. Mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi apapun, pedagang, petani, jangan mengandalkan dari apa yang kita kerjakan, tapi andalkan Allah sebagai zat yang maha mengatur, maha menerima, maha memberi, maha segala-galanya. Itu yang pertama. Jadi tawakal itu menyandarkan segala urusan hidup hanya kepada Allah. Dengan apa? Disertai keikhlasan yang sebenar-benarnya. Makanya saya katakan, kita ini banyak yang belum ikhlas, malah bujuk Gusti Allah. Kita ucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ini tawakal. Kita berdiri di hadapan Allah, kita ucapkan ini kita tawakal kepada Allah. Tawakal atas apa? Atas hidup kita, mati kita, usaha kita, ibadah kita, seluruh urusan hidup ini kita pasrahkan sepenuhnya kepada siapa? Rabbul Alamin, Tuhan penguasa langit dan bumi. Tapi sayangnya keluar dari masjid, keluar dari sajadah,
masih banyak yang takut mati. Banyak yang takut miskin. Banyak yang takut macam-macam. Bahkan yang paling ngeri, masih banyak yang pegang anggota SD, kata orang. Punya kartu anggota SD. Ikatan suami takut istri. Ya keliru. Wong lanang apa timbuk wong wedok? Wong lanang itu penguasa, pengayom, qawwamuna 'ala nisa. Wong wedok iku tuh dikrekep wong lanang, dilindungi, diayomi, disayang, dijogo. Kalau kita dijaga, berarti kita aman. Kalau kita aman, berarti kita nggak takut sama yang jaga kita. Udah kita dilindungi, kok malah takut sama yang dilindungi. Aneh kan? Aneh apa aneh? Aneh. Jangan bikin yang aneh-aneh. Jadi pertama apa? Disertai rasa ikhlas. Yang sebenar-benarnya ikhlas itu apa? Ya kalau kita yakin Allah itu penguasa alam semesta, kita yakin Allah itu yang zat maha memberi, maha menghidupkan, maha mematikan, maha segala-galanya, maka jangan pernah berpikir ke sana kemari kencang wae ning Gusti wis apa jare Gusti Allah. Tapi tidak tawakal atau pasrah bongkoan. Tetap harus ada upah, harus ada ikhti, harus ada sesuatu takdir itu di tengah. Di sini ada sodako, amalia. Di antara sodako yang saya sering sodako. Di sini doa. Tiga ini balapan ini. Ada takdir buruk. Manusia besok dapat takdir buruk. Kok dia tawakal dengan doa? Ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, lindungi saya, jauhkan saya, selamatkan saya dari segala keburukan dunia dan keburukan akhirat. Diulang-ulang, maka takdirnya kancret, kebalap ambek tuh, disertai sodako tambah kancret pindu. Yang mendahului takdir itu akhirnya doa dan sodako. Takdir baik nanti akhir bulan Desember dapat bonus besar, dapat rezeki besar, untungannya mempeng. Ya Allah, Engkau pemilik beribu berjuta pintu rezeki, maka buka sebagian besarnya ya Allah, jangan sebagian kecilnya. Buka sebanyak-banyaknya pintu rezeki itu untukku ya Allah. Lapangkan jalan aku untuk memperolehnya. Terus diulang-ulang disertai sedekah. Rencana Allah memberi takdir Desember, mudune September. Alhamdulillah. Direncana Desember ya Allah. Donga jarang sedekah ora arep. Akhirnya takdir mundur yang marah. Alhamdulillah. Senang ini alhamdulillah. Ya. Jadi disertai rasa ikhlas yang sebenar-benarnya. Kemudian apa? Yang kedua, syaratnya orang tawakal. Sabar. As-sabru. As-sabrun jamil. Sabar itu sesuatu yang luar biasa, yang indah, yang baik. Jadi syarat tawakal yang kedua harus sabar. Orang susu-susu. Saya kalau ke susu-susu itu ya waktu di kamar. Kalau di luar nggak pernah susu-susu. Ya, masa susu apa enak tau? Selama kita enak nggak bu? Enak nggak? Dengar enak nggak? Tapi kalau santai-santai enak dalam segala hal. Makan tuh kalau pelan enak. Susu ya apa enak. Maka harus sabar. Sudah tawakal sabar. Kenapa? Allah ada pertimbangan. Kadang kita lupa itu. Sudah saya pernah saya sampaikan di sini kan. Ada orang setiap hari baca Quran, sedekah,
dikir, doanya panjang-panjang, gak pernah berhenti berbuat kebaikan. Gak dijawab doanya. Doanya gak dijabah-ijabah semua. Sudah lebih dari 3 bulan, 4 bulan. Ada orang satu, sekali berdoa langsung dikasih sama Allah. Malaikat Jibril datang ke Allah, bawa 70.000 malaikat demo, Pak. Ngapa kowe ini rame-rame? Mboten Gusti, kula niki bingung. Itu orang tidak pernah seluang sedikit pun waktu melupakan kau. Sangat luar biasa. Sambil nyetir mobil dia berzikir, nyekel komputer berzikir, lepas pekerjaan dia sholat duha, dia berdoa, dia berzikir. Malam hari dia bangun, zikir, baca Quran, doa. Subuh dia tunggu sampai Isra, sholat Isra, dia zikir lagi, doa lagi, baca Quran. Kok panjenengan tidak ngabul-ngabulkan, ada apa dengan orang ini? Sementara orang itu sekali datang langsung jenengan panai. Apa kata Allah? Beri, sing duwe langit bumi ku aku. Sing ngatur kabeh awakmu jangan cangkem, Beri. Tugas itu sesuai perintah aku, rasanya ngeyel. Kamu tahu enggak? Coba kamu catat berapa permintaan dia yang kamu sampaikan tadi. Dia minta 4 hal ya Allah. Minta 4 hal. Allah bilang saya menyediakan balasan lebih dari 10 kebaikan. Jadi mintanya 4, Allah sediakan 10 lebih kebaikan. Lu kenapa waktu itu dah? Karena aku itu masih senang sama orang ini. Aku masih rindu dengan suaranya. Aku masih punya gambaran. Allah kan maha segala-galanya kan. Lek kita wenehi kali di mana? Biar dia benar-benar terbiasa datang ke aku. Sehingga saat aku berikan ini kepadanya, dia tidak pernah absen datang. Sehingga kerinduanku selalu terobati. Sedangkan sama yang satu tadi, aku ngrungokno cumplong kowe mogah. Bahasa Surabaya nggak rupane sugah. Wis nang takwani jeneng minggat wis. Kok balik engko wis mau gak duwe meneh baru datang lagi. Saat punya nggak pernah ada, saat gak punya akan datang. Ini harus sabar. Jangan merasa Gusti Allah kok pilih kasih. Wong iku gampang menoleh aku wis jungkir walik. Sujud sak suwe-suwene tak tambahi rakaat tahajudku, rakaat duhaku. Bacaan Quranku kok gak oleh-oleh gitu ya. Jangan. Wala tai'asu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Gusti, dari kasih sayangnya. Diuji kita ini. Saya sekarang tak tanya ini. Jenengan ditamoni dayo, tamu sing jenengan seneng sama orang itu. Kira-kira jenengan pingin orang itu undang pulang apa ditahan-tahan? Jujur ya. Pengen undang pulang apa ditahan-tahan aja mulai dhisik. Gimana? Tahan kan? Tapi kalau kita mau tahu yang nyebelin, yang kita nggak suka, nggak iso teh itu ya, jika mulai, cindang mulai, berarti kayak sukuan, sampai wong mulai ngomong kancane, wong wong Cina, kok iso nggak sukuan, ya, Cina kan nggak sukuan gitu. Kita ketemu orang yang kita cintai, ketemu pacar, ketemu istri yang sangat dirindukan, rasanya ogah berpisah ya. Tapi kalau ketemu orang yang gak kita suka, cepet-cepet jangan nih.
Itulah Allah. Jadi positif thinkingnya di situ sabar itu. Dan yang terakhir, syarat tawakal itu harus banyak-banyak bersyukur terhadap apa yang ada saat itu. Itu maknanya la in syakartum la azidannakum. Nganggo gerek permintaan. Sopo-sopo wong sing akeh syukur para nikmatku la azidannakum, bakal tak tambah nikmat-nikmat yang lah. Kalau hari ini kita bersyukur punya Vario, besok Allah ganti dengan mobil yang bagus. Kalau hari ini kita bersyukur punya mobil Xenia, insya Allah bulan depan ganti Innova. Maknanya begitu. Kalau hari ini punya istri yang cantik, bersyukur banget, insya Allah nggak ditambah malah. Oh ditambah dengan kalau sama sulit. Dan ya itu syarat tawakal. Nah, sedangkan tawakal itu ada berapa? Ada 5. Ada 5. Apa saja? Apa? Usaha. Ada 5 tawakal. Apa? Apa? Doa. Wis mari modal. Apa nih? Gini-gini. Nang jebot takone ngajine sapa? Apa Yunus itu isinan. Tawakal itu ada 5. Yang pertama, tawakal lisan. Tawakal lisan. Lisan. Tawakal hati. Yang ketiga, Pak, tawakal perbuatan. Tawakal terhadap amal. Yang keempat, tawakal pikiran. Tawakal pikiran. Yang kelima, Pak, apa yang kelima? Tawakal lisan. Tawakal hati. Tawakal amal, perbuatan. Yang keempat, tawakal pikiran. Yang kelima, Pak, apa yang kelima? Kasih cilok. Masa aku gak bisa jawab. Dikasih jawab ya kita jawab. Tunggu ngarep wis. Iya. Yang pertama apa? Tawakal lisan. Allah dawuh itu. Lisan itu harus ditawakalkan agar terjaga. Ojo ngomong sing elek. Ojo ngomong sing gak manfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Surat Al-Azab ayat 70 berapa lupa saya. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Ucapkan ucapan yang baik-baik. Jangan ngomong yang enggak baik. Kalau ada orang ngomong yang enggak baik, stop. Mbak, jangan lanjutin, enggak apik. Setiap kita punya takdir yang enggak sama. Jangan iri pada keberhasilan orang lain. Jangan iri kepada pencapaian hidup orang lain. Kadang itu jenderal rezekinya kalah sama kopral ada. Sekolah S2 kalah sama yang cuma lulusan SD. Di Pacitan itu ada lulusan SD, saya punya harta lebih 300 miliar. Sugih. Masuk itu, diwawancarai sama-sama klik apa? MD. Banyak hal-hal yang gak masuk akal. Kita ini S2, sekolah dhuwur, yang ini penak.
Dia lulusan SD, bisa jadi pedagang besar, punya pom bensin, punya macam-macam. Saya punya gelar doktor tempat Nisan Bivina, dia SD tempat Alpra, punya Jaguar harga 6 miliar. Bayangin, mau iri, lu iri sama Gusti Allah, protes, gak bisa. Jangan pernah iri kepada pencapaian orang lain. Rezeki kita tidak sah, takdir kita tidak sah. Lah kabeh wayu bingung milih. Kabeh ganteng yo bingung kabeh putih yo bingung milih. Itulah hidup gitu loh. Jadi kalau melihat sesuatu, alhamdulillah, masya Allah, aku gak sebanyak dia, tapi saya masih bisa hidup tenang, damai, bahagia. Suami saya baik, anak-anak saya baik. Suami, ada sisi lain yang harus kita syukuri. Maka tawakal lisan itu qulu qawlan sadidan, ucapkan yang baik-baik. Ajak orang kebaikan, nasihati orang. Selalu saya katakan, dakwah itu kewajiban setiap makhluk yang namanya manusia yang masih bernyawa. Dakwah itu bukan tugasnya ustadz saja. Sampaikan walau satu ayat. Ya dengan wis ngerti to tawakal papat. Sesuk kandhanono. Kancane kantor tak tahu. Kowe ngerti enggak tawakal ndak pira? Ora ngerti mbak tak kandhani. Tak dakwah kowe aku ngerti. Itu dakwah yang didapat disampaikan. Saya dakwah. Mbak Tati besok ngomong temennya dapat pahala, sini dapat 2. Temannya Mbak Tati ngomong sama temennya Mbak Tati dapat 2, saya dapat 3. Busan cerita kancane, saya dapat 5 lagi 1. Terus begitu. Maka jangan pernah berhenti untuk menyampaikan kebaikan. Karena tatkala kebaikan itu mengalir kepada yang lain, yang pertama menyampaikan royalti terus datang. Apa hebatnya orang yang tawakal lisan? Orang yang bisa menjaga lisannya, tidak berkata kecuali yang baik-baik. Walau secara garis besar para mufasir itu mentafsir ayat ini, qulu qawlan sadidan itu 3. Qulu qawlan sadidan itu 3. Zikir, doa, dan dakwah. Ya, qulu qawlan sadidan itu ada di zikir, doa, dan dakwah. Apa janji Allah kepada orang yang bisa menjaga lisannya? Hati tidak dipakai ngomong yang enggak manfaat, tidak dipakai ngomong yang macam-macam, hanya dipakai zikir, dipakai doa, pakai nasihatin orang lain, hanya dipakai ingatkan kebaikan dan mengajak kebaikan. Allah janjikan apa? Yuslih lakum ahmalakum. Itu janji Allah pertama. Allah janjikan yuslih lakum ahmalakum. Allah akan merubah, akan dandani, akan ngapii amal-amal uripmu. Dirubah sama Allah, bukan kita loh. Yuslih lakum ahmalakum, aku perbaiki amal-amalmu. Sing kurang-kurang apik dandani mbek Gusti. Sing ora tau doa dadi doa, sing ora tau tahajud dadi tahajud, sing jarang zikir dadi sergap zikir, sing donga sak enake dadi donga tenanan. Didandani. Sing tadi depolit dadi roman. Yuslih lakum amalan. Setelah didandani amale, Allah janjikan yang kedua apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah hapus segala dosa dan kesalahan kita. Enak toh kan? Wah enak loh kan? Cuma jaga lisan tuh. Allah janjikan perbaiki amal. Wa yaghfir lakum dzunubakum, tak hapus dosamu, tak hapus kesalahan.
Setelah dihapus kesalahan dosanya berarti sudah bersih, kembali ke fitrah. Allah beritahu apa? Wa ma yuti'illah wa rasulah. Maka setelah itu berjalanlah kamu hanya di atas jalan Allah, di atas jalan Rasul. Ikuti perintah Allah, ikuti perintah Rasul. Maka di situ kemenangan yang luar biasa. Allah janjikan faqad faza fauzan azima. Akan aku berikan kamu kebahagiaan yang sangat besar, kemenangan yang tidak bisa terbatas, nggak bisa diukur. Maka kalau kita ini banyak introspeksi, banyak muhasabah, kenapa sih kok orang gue ngene? Aku ya sedang masjid, aku ya sholat, aku ya malah tahlil, malah yasin, malah iki, malah iku, kok tetap ada kayak gini? Mereka kita yang pertama belum bisa menjaga lisan. Kadang baru berita belum jelas sudah disiar ini tinti. Pada akhirnya malu sendiri. Ternyata beritanya berita hoax. Alhamdulillah. Itu. Jadi Allah janjikan faqad faza fauzan. Sampai di sini ada pertanyaan. Sudah setengah jam.